Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Almas Firol Salsabila dari kelompok 3 yang beranggotaan Ardi Radifa Ayu Pradina, Evi Yunur Aini, Nabila Vivin Amelia, dan Najah Nabiko. Berikut kami akan menjelaskan permasalahan migrasi pada Google Cloud Platform. Berikut materinya. Apa itu Google Cloud Platform? Google Cloud Platform adalah layanan public cloud computing dari Google yang terdiri dari beragam layanan. Platform dari Google ini menyediakan beragam layanan hosting mulai untuk komputasi, storage, dan application development yang berjalan pada hardware Google. Google Cloud Platform Service dapat diakses dan mengembangkan software, administrator cloud, dan profesional IT lainnya menggunakan internet publik atau melalui kinerja jaringan dedicated. Selanjutnya, apa saja layanan yang ditawarkan Google Cloud Computing? Ada 4 layanan atau komponen utama dari Google Cloud Computing, antara lain 1. Google Computer Engine, layanan infrastruktur as a service atau biasa disebut LaaS, yang menyediakan pengguna akan virtual machine yang bisa dibuat secara instan untuk workload hosting. 2. Google App Engine, layanan platform as a service atau biasa disingkat PaaS, menawarkan pengembang software untuk mengakses Google Hosting yang mudah terukur. 3. Google Cloud Storage, platform cloud storage atau penyimpanan berbasis cloud yang didesain untuk menyimpan data yang besar dan tidak terstruktur. 4. Google Container Engine, sistem manajemen dan pengukuran untuk Docker container yang berjalan di dalam Google Public Cloud. Google Container Engine berbasis pada engine Google Kubernetes. Selain itu, masih banyak layanan lain seperti BigQuery, Vision, Pub, Soup, dan lain-lain. Apa fungsi dari Google Cloud Platform? Fungsi Google Cloud Platform adalah sebagai penyedia beragam layanan hosting mulai untuk komputasi, storage, dan application development yang berjalan pada hardware Google. Layanan ini biasanya digunakan oleh para startup maupun founder serta entrepreneur dalam meningkatkan bisnis yang sedang dibangun sehingga dapat menjangkau pasar dalam skala global. Sejarah Google Cloud Platform. Pada bulan April 2008, Google mengumumkan mesin aplikasi, platform untuk mengembangkan dan hosting aplikasi web di pusat data yang dikelola oleh Google. Layanan ini mulai tersedia pada bulan November 2011. Sejak pengumumannya, Google menambahkan beberapa platform awan yang mencakup infrastruktur awan publik serta Google Suite versi Enterprise dari Android dan Chrome, hingga antarmuka pemrograman aplikasi untuk pembelajaran mesin layanan pemetaan perusahaan. Sebelum kita dapat menggunakan Google Cloud Platform, terlebih dahulu kita harus melakukan login dengan menambahkan atau membuat akun terlebih dahulu. Setelah itu, kita harus login dan dapat masuk ke dalam halaman beranda Google Cloud Platform seperti gambar ini. Pada gambar ini, kita telah berada pada layanan Google Cloud Platform. Di beranda terdapat juga beberapa layanan, antara lain marketplace, penagihan, IPA dan layanan, dukungan, keamanan, dan masih banyak lagi. Selain itu, Google Cloud Platform juga memiliki produk-produk teratasnya, seperti Compute Engine, Cloud Storage, Cloud SQL, Cloud Run, dan masih banyak lagi. Dan lebih hebatnya, Google Cloud Platform juga dapat kita rasakan dengan percobaan gratis terlebih dahulu sebelum kita menggunakan dalam versi berbayar. Itu juga termasuk dari kelebihan Google Cloud Platform itu sendiri. Apakah Anda tertarik migrasi ke cloud? Ini hal-hal yang perlu kita ketahui lebih dahulu sebelum kita migrasi ke cloud. Yang pertama, Google memiliki kelebihan besar lainnya yang tidak ditawarkan oleh pesaing utamanya, yaitu
dapat melakukan migrasi langsung dari mesin virtual selama acara pemeliharaan. Ini berarti kita dapat memigrasi muatan langsung dan hampir tidak ada downtime di layanan atau situs web yang kita miliki. Ada juga sedikit atau tidak ada penurunan kinerja ketika virtual mesin bermigrasi langsung antara mesin host. Yang kedua, migrasi langsung memungkinkan para insinyur Google untuk menambal, memperbaiki, dan memperbarui perangkat lunak dan perangkat keras mereka tanpa mesin reboot. Selanjutnya adalah metode untuk melakukan migrasi, di mana di sini ada 3 metode. Yang pertama adalah migrasi live and shift, kemudian migrasi move and improve, kemudian migrasi rebuild on the cloud. Nah, migrasi live and shift ini adalah sebuah metode memindahkan instruktur ke dalam cloud tanpa melakukan perubahan apapun, dengan membuat sebuah VMS yang memiliki environment yang sama persis, yaitu artinya datanya itu sesuai format asli ya. Nah, kemudian adalah migrasi move and improve, di mana sebuah metode ini kita memindahkan instruktur dan juga aplikasi yang digunakan ke cloud tanpa merubah apapun. Nah, ini tentunya sangat mempermudah pekerjaan ya. Karena apa? Karena sebuah aplikasi yang dimigrasi ke cloud itu kita bisa gunakan kapan saja dan juga bisa dilakukan update kapan saja. Bahkan kita bisa menggunakan aplikasi tersebut di dalam cloud itu sendiri. Kemudian adalah migrasi rebuild on the cloud, di mana metode ini adalah suatu metode yang memindahkan aplikasi yang kita miliki, yang tidak memindahkan ya maksud saya. Nah, tapi apa? Jadi mereka itu justru membangun sebuah aplikasi di dalam cloud, dan juga yang migrasi ini adalah merupakan migrasi yang paling fleksibel. Karena apa? Karena kita itu tidak perlu repot-repot memigrasi sebuah aplikasi untuk digunakan. Kemudian, kelebihan utama ketika kita migrasi ke cloud. Yang pertama tentunya hemat biaya. Nah, ini jadi salah satu pendorong besar ya bagi sebuah perusahaan untuk memindahkan infrastruktur IT ke dalam cloud, yaitu salah satunya adalah menghemat biaya itu sendiri. Jadi rata-rata sebuah perusahaan itu menghemat sekitar 35% pengeluaran mereka di dalam bidang IT dengan melakukan atau dengan memigrasi aplikasi mereka ke dalam cloud. Nah, kemudian keamanan data, di mana ketika kita menyimpan sebuah data yang sensitif di cloud, nah keamanan itu tentunya menjadi keprihatinan untuk kita semua ya sebagai pemilik data tersebut. Namun ketika kita menggunakan Google Cloud, data yang kemungkinan besar kita bisa lebih merasa aman gitu dibandingkan ketika menggunakan server data private yang cenderung bisa lebih rentan terhadap serangan hacker dan juga masalah teknis. Selanjutnya adalah integrasinya mulus, di mana ada sangat banyak benefit yang bisa didapatkan dengan melakukan migrasi ke cloud, yang mungkin kita itu tidak dapat dilihat secara langsung ya. Ketika kita menyimpan data di Google Cloud, itu bisa kita dengan mudah menggunakan tools yang disediakan Google, seperti BigQuery untuk digunakan menganalisa data dan mendapat perspektif baru. Atau kita juga bisa menggunakan tools lain seperti pembelajaran machine learning, untuk membuat sebuah aplikasi yang lebih pintar dalam hitungan menit. Selanjutnya, kasus penggunaan cloud data transfer. Yang pertama, migrasi pusat data. Data yang kita buat dan simpan secara lokal memerlukan fokus berkelanjutan dan riset yang signifikan agar dapat dikelola dengan hemat biaya, aman, dan andal. Ketika organisasi menghadapi pertumbuhan data secara eksponensial, banyak yang beralih ke cloud untuk menyesuaikan upaya dengan skala data, untuk set data terstruktur dan tidak terstruktur, baik yang berukuran kecil dan sering diakses, atau berukuran besar dan jarang direferensikan. Google menawarkan solusi untuk memigrasikan data dengan cepat ke Google Cloud Storage, BigQuery, atau Dataproc. Yang kedua, penghentian penggunaan library pita dan infrastruktur. Banyak organisasi mengakumulasi library pita magnetik yang luas ketika mereka menyalin data untuk keperluan pencadangan,
pengarsipan, atau pemulihan dari bencana. Meskipun penting jika terjadi bencana, data pada pita tidak memberikan nilai apapun bagi pengguna dan membutuhkan infrastruktur yang rumit untuk mengolahnya. Melalui Google Cloud Platform dapat dengan mudah mentransfer data dari pita ke Google Cloud Storage. Yang ketiga, Machine Learning. Setelah ditransfer ke Google Cloud Storage atau BigQuery, data dapat diakses melalui layanan pemrosesan Google Cloud Data Flow untuk proyek Machine Learning. Google Cloud Machine Learning Engine adalah layanan terkelola yang memungkinkan Anda membuat model machine learning dengan mudah, yang cocok untuk semua jenis data dan ukuran. Buat model machine learning dengan framework yang andal dan mendukung banyak produk Google, mulai dari Google Foto hingga Google Cloud Speech. Yang keempat, pencadangan dan pengarsipan. Dengan meningkatkan frekuensi penghentian cloud, pastikan data kita selalu tersedia. Dengan menggunakan layanan transfer data, dapat dengan mudah membuat cadangan data dari penyedia penyimpanan cloud lainnya ke Google Cloud Storage. Fitur Cloud Data Transfer Online. Yang pertama sederhana. Command line GSTIL, fungsi tarik lalu lepas, dan JSON API memungkinkan Anda untuk mengupload data melalui metode dan bahasa yang diinginkan. BigQuery Data Transfer Service tidak memerlukan deployment dan dapat dikonfigurasi melalui antarmuka pengguna yang mudah digunakan. Selanjutnya ada langsung. BigQuery Data Transfer Service memungkinkan Anda untuk terhubung langsung ke berbagai aplikasi terkemuka seperti Google Ads, Campaign Manager, Google Ad Manager, serta laporan pemilik channel dan konten YouTube, atau ke banyak aplikasi lainnya melalui partner kami. Fitur Cloud Data Transfer lintas cloud. Yang pertama ada andal, yaitu kita dapat menggunakan Cloud Storage Transfer Service untuk mencadangkan data ke bucket Google Cloud Storage dari penyedia penyimpanan cloud lainnya. Fitur ini menyalin file dari sumber data jika file tersebut tidak ada di sink data, atau jika ada versi lain dari sumber dan sink berbeda. Selanjutnya dapat diprediksi. Jadwalkan pentransferan data satu kali atau berulang. Jadwalkan sinkronisasi berkala dari sumber data ke sink data dengan filter lanjutan, tanggal pembuatan file, filter nama file, dan waktu yang diinginkan untuk mengimport data. Yang ketiga ada konsisten. Cloud Storage Transfer Service memungkinkan Anda untuk menghapus objek yang ada di bucket tujuan jika tidak memiliki objek yang sesuai di sumbernya. Harus objek sumber setelah mentransfernya. Fitur Cloud Data Transfer. Yang pertama, scalable. Ambil hingga 1 petabyte data pada satu transfer appliance atau gunakan beberapa peralatan untuk mentransfer lebih banyak data. Semuanya dilakukan tanpa memengaruhi jaringan keluar Anda. Yang kedua ada aman. Data dienkripsi pada saat diambil dan Anda mendeskripsi data satu kali saat data tersebut diserap ke dalam bucket penyimpanan final. Yang ketiga ada familiar. Antarmuka pengguna yang sederhana akan memandu pengambilan data lokal dan Google Cloud Platform Console akan memandu menjalankan proses deskripsi dan penyerapan. Nah, di sini kami menggunakan daftar referensi dari YouTube. Bisa dilihat. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dimas Afrilian Purnama. Apa saja kekurangan Google Cloud Platform? Yang pertama, bergantung pada koneksi internet. Internet merupakan satu-satunya jalan menuju cloud computing. Ketika tidak ada koneksi internet di tempat Anda atau jalur internet menuju cloud provider sedang bermasalah, secara otomatis akses ke mesin cloud computing Anda akan terputus. Nah, dari sinilah hambatan terbesar yang tengah terjadi di Indonesia, karena belum semua seluruh wilayah telah terjangkau oleh akses internet. Yang kedua, Anda harus cari vendor yang sudah standarisasi untuk menjamin keamanan dengan menggunakan sistem komputasi awan, berarti Anda mempercayakan sepenuhnya atas keamanan dan kerahasiaan data-data kepada cloud provider. Untuk itu, Anda harus mencari cloud computing yang sudah mempunyai sertifikat atau terstandarisasi ISO untuk menjamin keamanannya.
Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Laila Nurul Fadilah. Apa saja yang harus dilakukan perusahaan untuk mengurangi kesalahan migrasi bagi sebuah perusahaan yang ingin bermigrasi ke layanan cloud computing? Yang pertama, menyiapkan strategi migrasi, yaitu dapat lebih dahulu mencari tahu fitur-fitur cloud apa yang akan dimanfaatkan perusahaan, serta data apa saja yang akan perlu diintegrasikan dengan sistem cloud. Setelah itu, dapat mulai melakukan pencarian penyedia layanan cloud yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, pelatihan karyawan, dan penentuan lama migrasi hingga sistem dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Yang kedua, atur anggaran dan kebutuhan lainnya. Pemanfaatan cloud yang tepat akan memberikan efisiensi anggaran operasional saat telah dioptimalkan. Akan tetapi, proses migrasi ke sistem tersebut memerlukan strategi yang cermat agar dapat mencapai penghematan biaya yang diinginkan. Setelah melakukan penyusunan strategi, dapat mengatur anggaran untuk menyesuaikan pelaksanaan strategi migrasi tersebut. Banyak hal yang dapat mempengaruhi besaran anggaran yang dibutuhkan, mulai dari perencanaan arsitektur teknis, besarnya data yang dipindahkan, kegiatan operasional, pemindahan, sehingga biaya pelatihan karyawan yang dibutuhkan adaptasi sistem baru tersebut. Dan yang ketiga, mulai dengan migrasi ke hybrid cloud. Cara ini cukup bermanfaat apabila saat penyusunan strategi sebelumnya melihat belum semua aspek olah data, perusahaan membutuhkan komputasi awan. Hal ini juga dapat membantu Anda untuk melakukan penghematan biaya dalam proses migrasi cloud. Melalui pemanfaatan hybrid cloud, perusahaan dapat menciptakan kombinasi proses olah data melalui cloud dengan olah data on-premises secara langsung di dalam server atau data center perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Rifa Nurhanifah dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah, pada Google Cloud terdapat kelas penyimpanan Nearline dan Cloudline. Apa perbedaan mendasar di antara keduanya? Yang pertama, pada Google Cloud Storage terdapat dua jenis kelas penyimpanan, yaitu Google Cloud Storage Nearline dan Google Cloud Storage Cloudline. Perbedaan mendasar dari kedua jenis kelas penyimpanan tersebut adalah apabila Google Cloud Storage Nearline diperuntukkan untuk pelanggan yang membutuhkan penyimpanan jangka panjang atau dalam artian data akan diakses pengguna kurang dari sebulan sekali, di mana kelas penyimpanan ini paling baik digunakan untuk pengarsipan data, serta cadangan dan disaster recovery atau DR, dan terintegrasi dengan produk cadangan pihak ketiga dari vendor seperti Unitrans dan Symantec. Kelas penyimpanan Nearline menawarkan ketersediaan 99% dan memiliki periode penyimpanan minimum 30 hari. Pelanggan membayar $0,01 per giga penyimpanan per bulan dan ada biaya pengambilan data wajib sebesar $0,01 per giga. Lalu, yang kedua, sedangkan Google Cloud Storage Cloudline diperuntukkan bagi pelanggan yang perlu menyimpan data yang mereka akses kurang dari setahun sekali. Ini terutama untuk pengarsipan dan DR. Ini membutuhkan durasi penyimpanan minimum 90 hari. Dan meskipun ini paling murah dari 3 tingkatan penyimpanan pada $0,007 per giga per bulan, ada 0,05 per giga biaya pengambilan data. Pelanggan dapat mengintegrasikan Cloudline dengan produk cadangan dan penyimpanan pihak ketiga seperti dari Veritas, Ignition, dan NetApp.